Halo, ketemu lagi bersama saya di channel Porang Landak, channel yang membahas seputar tanaman porang. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang panen katak porang di dalam satu kali musim. Nah, perlu diketahui untuk teman-teman petani porang bahwa ketika kita menanam porang, yang dipanen itu adalah ada 3 macam. Yang pertama itu adalah umbi porang, yang kedua itu katak porang, dan yang ketiga adalah spora dari bunga porang. Nah, yang ingin saya bahas di video kali ini adalah panen katak porang dalam satu musim. Nah, di dalam panen katak porang dalam satu musim itu kita bisa memanen lebih dari satu kali katak porang. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita menanam porang, baik itu dari spora, katak ataupun umbi, porang tersebut akan tumbuh, benih tersebut akan tumbuh lebih dari satu tunas. Nah, tunas itu nanti yang akan menjadi batang porang. Nah, bisa dilihat di video ini. Nah, di video ini saya akan memperlihatkan panen katak porang yang lebih dari satu kali itu. Nah, di sini kita dapat menghitung di satu rumpun tanaman porang ini. Ini dulu awalnya saya tanam dari bibit katak. Nah, ternyata di sini menghasilkan 5 batang porang ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini dari 5 batang porang ini kita akan memanen 5 kali katak porang. Dan jumlahnya di tiap pohon itu akan berbeda-beda. Nah, tergantung dari jenis bibit yang kita tanam. Ketika kita menanam dari bibit katak yang besar atau umbi yang besar, maka nanti di setiap pelepah itu akan tumbuh lebih dari satu katak. Nah, seperti ini. Nah, ini kan 1. Ini nanti akan tumbuh lagi 2, 3. Semakin banyak percabangan di daun porang ini, maka akan banyak pula tumbuh katak ya. Nah, di setiap percabangan daun akan tumbuh katak ini. Ini karena batangnya kecil, otomatis percabangan daunnya juga sedikit, dan akhirnya katak yang dihasilkan juga sedikit. Tetapi nanti ketika ini mungkin saya tanam dari umbi, batangnya besar-besar, maka juga nanti daunnya banyak, cabang daunnya banyak, dan juga kataknya banyak. Nah, kembali ke topik tadi, maka di sini kita akan memanen 5 kali katak porang. Kenapa begitu? Karena di setiap batang pohon ini dia nanti dormannya akan pada waktu yang berbeda. Nah, seperti ini. Ini tunas pertama ya. Batang dari tunas pertama ini sudah mau dorman, artinya di sini kita akan panen satu kali ya. Ini kita panen satu kali katak porang. Nah, ini nanti 2. Walaupun kataknya mini, tetapi nanti kita juga akan bisa dikatakan kita bisa memanen kataknya 2 ya. Nah, di sini 3. Panen katak yang ke-3 setelah ini dorman, batang ini dorman. Nah, di sini akan ada 3 katak ini. Akan ada 3 katak ya. Akan ada 3 katak. Nah, yang keempat ini masih muda batangnya. Juga akan menghasilkan katak. Ini sudah kelihatan bakal kataknya. Oke. Dan yang terakhir ini yang baru tumbuh tunas yang akan jadi batang. Ini juga akan seperti batang-batang lainnya, dia akan membesar, punya daun, punya percabangan daun, dan akan tumbuh katak di setiap percabangan pangkal daunnya. Nah, mungkin saja ini nanti akan tumbuh tunas baru lagi, dan kita akan panen katak lagi dari tunas baru tersebut. Oke, seperti itu juga batang-batang porang yang
lainnya. Nah, seperti ini. Ini dalam satu musim maka kita lihat di sini akan panen tiga kali katak ya. Ini yang pertama dari batang pertama, ini dorman. Nanti ketika ini terlepas kita sudah bisa memanen kataknya, bisa kita ambil ini jika dia sudah terlepas sendiri untuk kualitas yang lebih baik. Ini yang kedua, panen katak yang kedua. Ini yang ketiga. Nah, tiga kali panen katak itu ketika batangnya 3. Ketika nanti tumbuh tunas lagi, maka kita akan panen katak lagi. Nah, disitulah keuntungannya ketika kita bertanam porang. Nah, bisa dilihat juga sini, kita lihat batang yang lumayan besar. Nah, ini kita akan panen 4 kali katak porang, karena ini batangnya ada 4 ini ya, 1 2 3 4. Nah, oke lah yang kecil ini, tunas pertama mungkin nggak bakalan bisa kita panen kataknya karena sangat kecil. Tetapi untuk tunas-tunas yang lainnya, batang yang lainnya kita bisa panen. Ini tunas yang kedua, batang yang ketiga, batang yang keempat. Kita bisa panen 3 katak dari tanaman porang yang ini. Nah, ini juga seperti di bawah sama saja. Kita akan panen lebih dari 1 kali katak porang. Karena porang itu rata-rata tidak ada yang tumbuh 1 tunas ketika kita menanam dari katak ataupun katak umbi atau spora. Dia akan tumbuh lebih dari 1 tunas. Apalagi ketika perawatannya bagus, pemupukannya bagus, penyiangannya bagus, maka pertumbuhannya akan semakin baik, batangnya semakin besar, percabangan daunnya semakin banyak seperti ini. Ini yang namanya percabangan daun ya. Ini katak pertama. Ini nanti ketika ini bagus pertumbuhannya, ini mungkin akan tumbuh katak lagi di sini. Ini, di sini, dan di sini. Nah, semakin panjang daunnya, semakin banyak katak ya dihasilkan. Semakin banyak percabangan daunnya, semakin banyak katak yang dihasilkan. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video petani porang landak berikutnya.